Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari kelas B tingkat 1 Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih tujuan dari pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Nah, tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengetahui apakah ada gangguan pada sistem muskuloskeletal pasien atau tidak. Nah, pada pemeriksaan sistem muskuloskeletal ini, kita harus melakukan 3 hal penting. Yang pertama yaitu melakukan anamnesis secara umum. Yang kedua, melakukan pengkajian dengan menggunakan teknik look, feel, dan move. Kemudian yang ketiga, melakukan pengkajian dengan menggunakan ROM atau ROM. Nah, yang pertama yaitu melakukan anamnesis secara umum. Di sini, anamnesis meliputi data pribadi pasien, waktu pemeriksaan, keluhan utama, dan riwayat penyakit pasien yang sekarang. Di mana data pribadi pasien meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu tanggal pemeriksaan atau waktu pemeriksaan adalah tanggal dan waktu di mana pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga adalah keluhan utama. Di sini keluhan utama meliputi trauma, nyeri, deformitas, apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu riwayat penyakit pasien yang sekarang. Kita harus mengetahui riwayat penyakit pasien yang sekarang dan kita harus mengetahui riwayat penyakit keluarga pasien. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknik look, feel, ataupun move. Yang pertama yaitu kita melakukan teknik pengkajian pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknik look atau inspeksi. Di sini kita bisa melihat kulit pasien, apakah pasien mengalami hipopigmentasi atau hiperpigmentasi. Kemudian kita juga bisa melihat pada tangan pasien, apakah tangan pasien mengalami pembengkakan, apakah tangan pasien simetris atau tidak simetris. Kemudian kita juga bisa melihat pada bentuk kuku pasien, apakah pasien mengalami jari tabu atau tidak, apakah pasien mengalami deformitas atau tidak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu teknik feel atau palpasi. Di sini kita bisa memeriksa suhu pasien, apakah suhu pasien berada di akral hangat atau akral dingin. Kemudian kita bisa memeriksa kelembapan kulit pasien. Apakah kulit pasien termasuk dalam kulit yang kering, normal, berkeringat, atau bahkan berminyak. Kemudian di sini kita bisa melihat apakah ada edema atau tidak. Di sini kita juga bisa melihat dan merasakan apakah ada nyeri tekan pada pasien atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu teknik move. Nah, pada teknik move ini ada 5 nilai kekuatan otot. Nah, saya akan menjelaskan nilai rentan kekuatan otot mulai dari angka 5 sampai angka 0. Nah, pada angka 5, pasien dapat diberikan angka 5 apabila perawat menginstruksikan kepada pasien untuk mengangkat tangannya lurus ke depan. Kemudian kita memberikan tekanan pada tangan pasien. Apabila pasien masih dapat menahan tekanan tersebut, maka kita memberikan nilai 5 pada pasien tersebut. Untuk nilai 4, apabila kita menginstruksikan kepada pasien untuk mengangkat tangannya ke depan, dan pasien mengangkat tangan tersebut, kemudian kita memberikan sedikit tekanan, pasien masih dapat menahannya, tetapi sudah tidak sesempurna pada saat otot pasien berada di rentan 5 atau otot pasien normal. Kemudian, untuk nilai 3, apabila kita menginstruksikan pasien untuk mengangkat tangannya ke depan, pasien masih bisa mengangkatnya, tetapi sudah tidak dapat mengangkat tangannya secara sempurna. Kemudian, untuk nilai 2, apabila kita menginstruksikan kepada pasien untuk mengangkat tangannya, pasien sudah tidak dapat mengangkat tangannya, tetapi di situ pasien hanya dapat menggerakkan persendiannya. Kemudian, untuk nilai 1, apabila kita menyuruh atau menginstruksikan pasien untuk mengangkat tangannya, dan pasien sama sekali sudah tidak dapat mengangkat tangannya, tetapi apabila kita meraba tangannya, kita masih bisa merasakan adanya kontraksi otot pada tangan pasien. Kemudian, untuk nilai 0, apabila kita menyuruh pasien atau menginstruksikan pasien untuk mengangkat tangannya, pasien sama sekali tidak dapat mengangkat tangannya, pasien tidak dapat menggerakkan tangannya, dan sama sekali tidak ada kontraksi otot pada tangan pasien. Yang ketiga adalah melakukan pengkajian dengan menggunakan ROM atau Range of Motion. Di mana Range of Motion ini adalah latihan pergerakan sendi. Tujuan dari latihan pergerakan sendi atau ROM ini adalah untuk melatih kekuatan otot dan untuk mengurangi pembengkakan pada otot. Berikut adalah cara-cara untuk melakukan latihan pergerakan sendi atau range of motion.